warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Ayu Rohayani, guru matematika SMP IT Nidaul Hikmah Salatiga. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak-mbak yang solihah? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dahulu dengan berdoa bersama ya. Siapa kira-kira yang mau pimpin doa hari ini? Aku, Bu. Oke, silakan Mbak Rafida. Ketika berdoa, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mbak Rafida. Coba Bu Erna cek dulu ya kehadirannya kalian. Alhamdulillah sepertinya sudah bisa masuk semua ya di Microsoft Teams. Adakah di antara kalian yang masih ingat dengan materi SD kelas 5 tentang koordinat? Oh itu Bu, yang ada titik-titiknya itu ya Bu? Ya, betul Mbak Nasifa, ada titik-titiknya. Yang ada garis lurus dan mendatarnya itu ya Bu? Sumbu X dan sumbu Y bukan Bu? Iya betul, sumbu X dan sumbu Y. Masya Allah, berarti masih banyak yang ingat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang sistem koordinat. Materi tersebut akan kita kaitkan dengan sejarah kota Salatiga dan juga petanya. Kalian nanti juga akan Bu Erna bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Bu Erna juga akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugas untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Selama proses pembelajaran, Bu Erna juga akan menilai sikap spiritual kalian dan juga sikap sosial. Nah, Mbak-mbak, dengan mempelajari materi hari ini, diharapkan yang pertama, kalian dapat menentukan koordinat suatu titik secara cermat, kritis, dan mandiri. Sebelum Bu Erna mulai masuk ke materinya, Bu Erna akan memberikan sedikit cerita kepada kalian, yaitu adalah tentang asal mula air Zam-Zam. Dari cerita itu tadi, kira-kira mengajarkan kepada kita untuk selalu apa ya? Tidak mudah menyerah. Betul, Mbak Nasifa, tidak mudah menyerah. Ada lagi yang lain? Selalu bekerja keras. Dan tentunya harus selalu mengandalkan Allah dalam setiap keadaan. Sekarang coba kalian amati dan baca ayat yang ada di layar kalian. Konsep ini serupa dengan konsep sistem koordinat yang akan kita pelajari hari ini nanti, di mana kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta kita, yang dapat dideskripsikan dengan garis vertikal atau yang tegak ini yang disebut dengan sumbu Y, dan kita pun juga harus menjaga hubungan kita antara sesama manusia yang dapat dideskripsikan dengan garis yang mendatar ini atau disebut dengan sumbu X. Jika hubungan kita dengan sesama manusia itu positif, kemudian dengan Allah pun positif, maka kita berada di kuadran yang pertama. Dan yang paling parah itu jika hubungan dengan Allah itu negatif dan hubungan dengan manusia pun itu juga negatif. Berarti kita berada di kuadran yang ketiga. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang sudah Bu Erna sampaikan tadi di awal, bahwa materi sistem koordinat akan kita kaitkan dengan sejarah kota Salatiga dan juga peta kota Salatiga. Silahkan kalian bisa baca baik-baik sejarah kota Salatiga yang ada pada layar kalian. Apakah sudah selesai Mbak-mbak membacanya? Sudah Bu. Bu Erna sekarang mau tanya nih sama kalian. Setelah membaca sejarah kota Salatiga ini tadi, berarti di Salatiga itu ada berapa kelurahan sih? Ada 24 kelurahan, Bu. Iya, betul sekali Mbak Najwa. Nah, di layar kalian ini sudah ada gambar peta kota Salatiga. Bu Ira sekarang mau tanya nih, masih ingat juga apa tidak? Berada di koordinat titik berapakah kelurahan Kalicacing? Coba dicek. 2,1 Bu. Betul, Mbak Bintang, ada di titik 2,1. Kita lanjutkan ya. Masya Allah, masih pada banyak yang bisa ya. Kelurahan manakah yang ada di sebelah kiri sumbu Y? Letongan. Pulutan. Iya betul. Kecandren sama Andukuh. Terus sama Kumpul Rejo.
Iya, betul. Sekarang kalian akan Bu Erna bagi menjadi 2 kelompok. Kalian akan Bu Erna minta untuk mendiskusikan tentang letak kuadran kelurahan yang ada di Kota Salatiga. Jadi setelah ini nanti kalian akan Bu Erna bagi di ruangan sendiri-sendiri ya. Silakan nanti bisa berdiskusi. Bu Erna akan memantau jalannya diskusi kalian. Bu Erna berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Coba kita diskusiin letak kuadran di Kelurahan Salatiga itu toh. Yang kuadran 1 siapa aja berarti? Kali cacing, Salatiga. Ada Buge, Kauman Kidul juga. Kalau Sidoarjo Lor gimana? Atau sih enggak. Baik, anak-anak, alhamdulillah sepertinya semua sudah selesai diskusinya ya. Coba Bu Erna mau dengarkan terlebih dahulu presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kuadran 1 itu terletak di X positif sama Y positif. Kelurahan yang ada di kuadran 1 itu Kalicacing, Salatiga, Buge, Kauman Kidul, Kutawinangun, sama Sidoarjo Kidul. Silahkan, ada yang mau menanggapi atau mungkin bertanya? Buena, Kelurahan Sidoarjo Lor itu masuknya kuadran 1 atau 2 ya, Bu? Oke, kita coba ya diskusikan pertanyaan dari Mbak Dila. Sekarang Bu Erna tanya lagi. Tadi kan kalian sudah berdiskusi tentang letak kuadran, termasuk menyebutkan kelurahan yang ada di setiap kuadran yang di Salatiga ya. Nah, syarat suatu titik itu dikatakan terletak pada kuadran 1. Itu jika apa? X dan Y-nya positif. Nah, betul. X dan Y-nya positif. Sekarang dilihat koordinat dari Kelurahan Sidoarjo Lor itu berarti berapa? 0,5. Iya, betul, Mbak Nisa. 0,5. 5-nya itu kan memang bilangan positif ya, tetapi dilihat nolnya. 0 itu adalah bilangan netral, artinya dia bukan positif dan juga bukan negatif. Nah, jika ada kasus seperti ini, berarti Sidoarjo Lor itu dia tidak masuk kuadran 1 ataupun kuadran yang kedua. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini tadi, coba kalian kerjakan soal yang ada pada layar kalian. Nah, di sana ada 2 tugas. Tugas yang pertama untuk nilai pengetahuan dan tugas yang kedua untuk nilai keterampilan. Di sini sudah Bu Erna sajikan ada gambar pintu-pintu utama menuju ke Ka'bah. Nah, silahkan Bu Erna berikan waktu 10 menit. Apakah sudah selesai, Mbak-mbak? Sudah, Bu. Kita bahas satu per satu ya. Titik koordinat pintu sofa. Ada di titik berapa? Ada yang tahu? Di 7,5. Oke, betul Mbak Najwa. Yang soal nomor 3. Pintu di Masjidil Haram yang terletak pada kuadran 4. Pintu Raja Abdul Aziz, Bu. Pintu sofa. Oke, betul. Nah, selanjutnya kita coba ke tugas yang kedua. Coba siapa yang mau memperlihatkan hasil gambarnya? Aku, Bu. Silahkan, Mbak Dila, bisa diperlihatkan ke teman-temannya. Apakah sudah benar seperti itu gambarnya? Sudah benar, Bu. Nah, anak-anak, sebenarnya ada banyak sekali di sekitaran kita yang berkaitan dengan sistem koordinat. Misalnya, kalau kalian mau pergi ke suatu tempat baru pertama kali, mungkin kalian sering pakai aplikasi Google Map. Nah, di Google Map itu juga ada banyak sekali titik-titik koordinat. Nah, anak-anak, kira-kira dari pembelajaran yang hari ini kita pelajari, apakah ada manfaat yang kalian peroleh? Saya Bu Erna. Saya mau juga bisa selalu di kuadran 1 kalau saya mau ajak teman-teman untuk berbagi makanan. Apalagi ini udah mau menjelang bulan Ramadan kan, Bu? Oke, Masya Allah. Boleh juga ya idenya Mbak Wafik yang selalu ingin ada di kuadran 1. Berikutnya, di sini ada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
Nah, anak-anak, jika kalian lihat koordinat-koordinat yang kita pelajari hari ini tadi, itu sangat teratur dan tepat sesuai dengan tempatnya. Tentunya ini karena siapa? Tentu hanya karena Allah. Bahkan matahari, bumi, dan juga planet-planet lain pun sampai ke kedua mata kita, hidung kita, telinga kita, semuanya Allah letakkan di tempat yang tepat. Bayangkan jika semuanya itu tidak teratur, tidak sesuai tempatnya. Tentu betapa kacaunya bumi ini dan juga isinya. Berarti seharusnya kita gunakan mata kita, telinga kita, sama hidung kita hanya untuk beribadah kepada Allah ya, Bu? Benar-benar harus bersyukur ya. Ya, benar sekali Mbak Tata. Dan Allah tidak pernah mencipta sesuatu dengan keliru atau mungkin salah, tidak pernah. Allah selalu mencipta segala sesuatunya itu dengan sangat tepat. Selanjutnya, kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Hari ini kita udah belajar tentang letak kuadran itu terdiri dari 4 bagian, yaitu kuadran 1 sampai kuadran 4. Hari ini juga sudah belajar gimana cara gambar titik koordinat pada bidang kartesius. Bidang kartesius terdiri dari sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Kalau aku pas baca sejarah kota Salatiga sama lihat petanya. Terima kasih banyak untuk refleksi pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi Bu Era berharap kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk pembelajaran pekan depan. Dan Bu Era minta satu lagi, terus panjatkan doa terbaik supaya pandeminya segera usai. Kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.